warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah Pak jelaskan materi tentang teks LHO, mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, struktur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk memenuhi penugasan, apakah anak sudah mengerti belum? Terutama ciri-ciri teks LHO, Pak mengajak anak-anak sekalian untuk berjalan-jalan. Tetapi yang jalan ini Pak, yang mewakili adalah Pak, itu ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Sekarang nanti di akhir video nanti akan ada tugas untuk kalian, ya, ada beberapa pertanyaan. Makanya jangan dilewatkan mulai dari awal video ini sampai akhir nanti. Pak akan mengajak kalian untuk kita jalan-jalan mengelilingi stadion, mengobservasi stadion ini. Oke? Baik, check it out. Ayo kita langsung jalan-jalan, kita observasi Stadion Jakabaring. Pak yakin di antara kalian pasti seluruhnya, siapa sih yang tidak kenal dengan Stadion Jakabaring Palembang? Pasti semuanya pernah berkunjung. Tuh, yang bujang, yang gadis pasti pernah ke sini sore-sore nongkrong di sini. Ayo, ikuti Pak. Jakabaring Sport City JSC atau Kompleks Olahraga Jakabaring adalah kompleks dari berbagai fasilitas yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kompleks di atas lahan 325 hektar ini terletak di wilayah seberang ulu, sejauh 5 km dari pusat kota. Stadion ini di Kompleks Jakabaring ini pernah pertama sekali dibangun itu karena ada kegiatan PON yang ke-16 nasional tahun 2004. Setelah itu ada kegiatan lagi, ada acara SEA Games, ya, SEA Games ke-26 tahun 2011. Di dalam kompleks ini ada sebuah stadion Gelora Sriwijaya, stadion berkapasitas 40.000 orang. Tuh stadionnya, stadion berkapasitas 40.000 orang, yang merupakan stadion terbesar ketiga di Indonesia setelah Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Utama Palaran. Kompleks olahraga ini juga pernah menjadi tempat sekunder untuk penyelenggaraan Asian Games tahun 2018. Ayo jalan-jalan lagi kita anak-anak. Kita observasi lagi stadionnya ya. Yuk kita maju lagi. Kameramen maju. Yuk. Perlu anak-anak ketahui bahwa ketika terpilih menjadi tuan rumah PON ke-16 2004, pemerintah Kota Palembang membutuhkan stadion sebagai tempat pelaksanaan acara olahraga. Tempat pelaksanaan acara olahraga Nusantara tersebut, Pemkot Palembang pun lantas memilih sebuah daerah tertinggal di kota itu bernama Jakabaring. Kalau bahasa Palembang dulu Jakabaring ini nak tempat jin buan anak. Perlu kalian ketahui. Tapi sekarang ini daerah Jakabaring merupakan daerah yang mewah, yang bagus sekarang. Jakabaring dahulu adalah daerah sepi dan ditakuti, sementara sebagian besar wilayahnya adalah daerah rawa. Kejahatan pun melekat pada Jakabaring. Kawasan yang sempat dikenal dengan sisi negatifnya ini lantas mulai berbenah ketika Pemkop berencana mengubah kawasan yang sebelumnya terkenal dengan hal mistis menjadi kompleks olahraga baru yang modern, yang bertaraf internasional. Ayo kita maju lagi, kameramen. Ayo kita maju lagi. Jangan kita mantep di tempat sini. Pembangunan Stadion Jakabaring, impian dengan berkapasitas 40.000 kursi dimulai pada tahun 2001. Tak hanya lapangan sepak bola, stadion yang juga dikenal dengan nama Gelora Sriwijaya ini juga memiliki fasilitas lain seperti lintasan lari serta fasilitas olahraga atletik lainnya. Setelah penambahan berbagai fasilitas untuk menyambut SEA Games 2011, kompleks ini diresmikan oleh Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 November 2011. Mungkin itu pembukaan untuk profil dan sejarah singkat Stadion Jakabaring. Ayo anak-anak kita jalan-jalan keliling, kita kunjungi venue-venue yang ada di Stadion Jakabaring. Ayo. Ayo kita jalan-jalan anak-anak, kita kelilingi kompleks Jakabaring Palembang. Yang bujang gadis ikuti Pak terus, kita keliling. Ayo kita berangkat, gas.
yang pertama kita kunjungi, kita observasi, ini adalah base volleyball. Kalau bahasa Indonesia itu adalah lapangan voli pantai. Ya, pada saat Jakabaring dibangun untuk PON 2000 yang ke-16 2004, kompleks ini hanya terdiri dari stadion utama dan 2 hall olahraga, gor Dempo dan gelora olahraga Ranau. Ya, cuman itu yang awal-awal dulu dibangun. Kompleks ini kemudian dikembangkan pada saat menyambut SEA Games ke-26 tahun 2011. Kompleks tersebut kemudian dilakukan penambahan arena-arena olahraga pendukung lainnya untuk kegiatan Asian Games 2018. Nah, salah satunya ini adalah lapangan voli. Oke, ini adalah salah satunya adalah venue lapangan voli pantai. Oke, kita lanjut lagi kunjungi ke venue-venue yang lain. Ayo. Ayo kita kunjungi venue yang kedua. Ayo sini, kasih tahu untuk venue yang kedua. Tadi kita sudah mengunjungi lapangan voli pantai. Yang katanya di sana itu banyak cewek-cewek cantik. Itu kalau pas tanding itu pasti banyak penontonnya. Oke, yang kedua, ini kita mengunjungi venue yaitu Jakabaring Shooting Range. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu adalah tempat lapangan tembak. Ya, di sini sangat luas sekali. Sudah diadakan kemarin pertama sekali untuk Asian Games. Itu Pak dulu pernah juga nonton sekali itu untuk uang tembak menembak. Tuh, yang kalian hobi Mobile Legends tuh, aplikasikan di sini. Ya, di sana banyak lagi, masih luas lagi untuk area-areanya. Mungkin cuman batas ini kita kunjungi, soalnya masih banyak yang belum kita kunjungi. Oke, kita lanjut mengunjungi venue yang ketiga. Kemana kita venue yang ketiga? Ikuti terus Pak. Oke, lanjut. Halo, ini anak-anak venue yang ketiga, benar ya? Benar. Ini adalah venue Sky Air. Jadi di sini tempat perlombaan. Ini juga tambahan ya dari yang sebelumnya. Ini dibangun juga pada saat menyambut Asian Games tahun 2018. Inilah dia venue Sky Air. Di sini sering dipertandingkan bermain ski. Ya, kalau itu biasanya itu bermain ski itu kan di laut, ini di danau ya. Inilah dia venue-nya. Oke. Venue-nya luas, cukup bagus, indah pemandangannya. Sekarang kita kunjungi lagi venue-venue yang lainnya. Untuk venue yang keempat. Salah Paknya, yang keempat. Oke. Ayo ikutin lagi. Oke, ini venue yang keempat. Tetap semangat, kita jalan-jalan mengobservasi kompleks Stadion Jakabaring Palembang. Ini adalah yang keempat. Venue yang kita kunjungi adalah venue VetQ Jakabaring. Di sini informasi Pak juga masih kurang, tapi yang pernah Pak dengar di sini biasa dipertandingkan itu di Asian Games kemarin. Ini adalah tempat pertandingan skateboard, tempat pertandingan sepatu roda, kemudian salah satunya itu sempat Pak lihat itu tempat pertandingan balap sepeda. Jadi di area sini, jadi di area mulai dari sini, mulai sampai di ujung sana, itu termasuk venue VetQ Jakabaring ini. Oke, ini adalah venue yang keempat. Kita lanjut lagi, tetap semangat, kameramen semangat, semangat. Kita lanjut kunjungi venue yang kelima. Check it out. Ayo. Ini adalah yang kelima. Tetap semangat, kata kameramen tadi kan, tetap semangat. Kita kunjungi venue yang kelima. Ini adalah Wall Climbing Center ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu tempat panjat dinding. Ayo kita ikutin masuk. Ayo, kita lihat sini. Di sini juga termasuk tambahan juga untuk kegiatan Asian Games tahun 2018. Ini dibangunnya untuk menyambut Asian Games karena kita menjadi kota penyangga. Palembang menjadi kota penyangga untuk kegiatan Asian Games yang tuan rumahnya itu Jakarta. Ayo. Oke, itu adalah salah satunya tempat panjat dinding. Di sini kita Indonesia, alhamdulillah, sepengetahuan Pak bahwa
atlet-atlet kita terutama panjat dinding sudah mendunia, bukan lagi tingkat Asia Tenggara, bukan lagi tingkat Asia, tetapi sudah mendunia. Itu sering Pak nonton, itu banyak sekali atlet-atlet panjat dinding kita yang sudah tandingnya itu sudah mendunia, bukan kelasnya tadi, bukan kelas Asia lagi, sudah mendunia ya. Sudah sering atlet-atlet panjat dinding kita sudah mendapatkan juara 1 tingkat dunia ya untuk pertandingan panjat dinding. Jadi Pak harapkan yang punya cita-cita, yang hobi panjat dinding, bukan panjat rumah orang, latihan di sini ya, kembangkan kreativitasnya, kembangkan bakatnya ya. Ini adalah tempat panjat dindingnya. Oke, lanjut kita kunjungi lagi venue yang ke-6. Tetap semangat kameramen, ayo. Ini adalah venue yang ke-6 kita kunjungi, yaitu adalah tenis center. Di sini adalah tenis center, ini adalah tempat pertandingan tenis. Ini juga tambahan ketika menyambut Asian Games ya, bukan dari yang pertama. Ini adalah venue tambahan ketika menyambut acara Asian Games tahun 2018. Di sini juga Pak kemarin sempat menonton juga saat Asian Games. Pada saat itu Indonesia melawan Thailand, tapi sayang sekali pada saat itu atlet kita terutama yang tenis itu kalah melawan dari Thailand. Oke, ini adalah yang tenis, lapangan tenis. Kita lanjut venue yang ke-7. Oke, tetap semangat kameramen, yuk. Cukup capek, menges bahasa Palembangnya. Ini adalah venue yang ke-7 ya, yang akan kita kunjungi. Ini adalah, kalau bacaan di sana itu Konoko Philip ya, tapi ini adalah tempat venue-nya Ranau. Venue Ranau ini dibangun saat menyambut PON ya, PON ke-16. Jadi bukan untuk menyambut untuk Asian Games tahun 2018. Ini barengan dibangunnya juga sama yang di ujung sana itu, barengan di ujung sana. Terus yang di depan di lurus sana itu stadion utama Jakabaring. Ini bareng dengan untuk menyambut kegiatan PON yang ke-16 tahun 2004 ya. Ini adalah venue Ranau. Venue Ranau ini tempat biasanya dipakai untuk senam lantai. Itu waktu Pak masih mengajar di waktu SD dulu, itu ada murid Pak itu latihannya di sini ya. Jadi kalau ada potensi untuk senam lantai ya, boleh di sini tempat latihannya. Dan latihannya pun kata pelatihnya itu gratis, tidak dipungut biaya, selagi orang tuanya mau mengantar untuk latihan setiap sore di sini. Oke, ini adalah venue yang ke-7. Sekarang kita lanjut kunjungi venue yang ke-8. Semangat, yuk. Oke, ini adalah venue yang ke-8 ya. Kita mengunjungi venue yang ke-8. Ini adalah tempat venue-nya adalah atletik ya, atletik stadion. Jadi di sini tempat pertandingan juga sama untuk mendukung kegiatan Asian Games pada tahun 2018. Ini biasanya dipakai untuk tempat pertandingan atletik, mulai dari lomba lari, kemudian lempar lembing, dan masih banyak lain sebagainya yang berhubungan dengan atletik ya. Ini sempat juga Pak nonton, tapi Pak nontonnya bukan atletik di sini. Ini kan biasa dipakai untuk klub Sriwijaya FC untuk latihan yang sekarang masih di Liga 2. Oke, lanjut kita kunjungi venue yang ke-9. Ayo. Pak, ayo Pak, semangat. Aduh. Yuk, semangat yuk. Kita lanjut ke venue yang ke-8, bener enggak? Yang ke-8. Oke, yang ke-8 ini adalah venue yang dibangun untuk kegiatan PON ke-16 tahun 2004. Ini adalah venue Dempo atau Gor Dempo ya. Di Gor ini banyak sekali dimanfaatkan untuk kegiatan. Pada saat ini pun dimanfaatkan untuk pertandingan basket. Besok ada kegiatan futsal, katanya pertandingan futsal. Jadi Gor ini banyak dimanfaatkan untuk pertandingan ya. Kemudian juga Pak juga pernah menonton di sini pertandingan bulu tangkis, taekwondo, karate juga diadakan di sini. Jadi Gor ini multifungsi ya. Gor ini juga sudah Pak katakan tadi bahwa yang dibangun barengan dengan Stadion Utama Gelora Jakabaring pada tahun 2004 untuk mendukung kegiatan PON yang ke-16 tahun 2004. Oke. Kita lanjut venue yang terakhir. Semangat.
Oke, ini adalah venue yang terakhir mungkin ya. Ini venue yang terakhir kita kunjungi. Ini adalah venue Jakabaring Aquatic Stadium ya. Venue ini adalah tempat pertandingan, itu adalah pertandingan renang. Oh ya, tadi ada beberapa venue yang Pak katakan tadi bahwa untuk mendukung kegiatan Asian Games 2018. Tetapi tadi ada misinformasi bahwa sebelum Asian Games venue-venue itu sudah dibangun juga, cuman diperbarui ketika Asian Games. Venue itu dibangun pada saat menyambut SEA Games 2011. SEA Games itu sendiri itu adalah pertandingan olahraga tingkat se-Asia Tenggara. Sini kembali lagi ke venue akuatik. Di sini merupakan pertandingan mulai dari renang, mulai dari pertandingan bola yang renang itu ya. Pak juga kemarin pada saat SEA Games Pak pernah menonton sini saat itu pertandingan antara Indonesia melawan Singapura. Tapi kalian tahu kan kalau Singapura itu gimana kekuatan renangnya, itu sudah mendunia ya. Pada saat itu kita kalah telak pada saat itu ya. Oke. Mungkin itu saja review untuk venue-venue yang ada di Stadion Kompleks Jakabaring Palembang. Pak akhiri, inilah yang terakhir kunjungan venue-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kita nanti akan mengunjungi yang terakhir adalah Wisma Atlet. Oke, di sana di Wisma Atlet nanti akan ada tugas untuk kalian yang telah mengamati dari awal video sampai terakhir video. Ada tugas untuk kalian dan harus diselesaikan pada hari ini juga. Sebelum jam pelajaran selesai, kalian wajib menyelesaikannya. Tidak banyak pertanyaan, cuman ada satu pertanyaan. Oke, anak-anak, kita di penghujung kegiatan kita hari ini ya. Kita sudah mengunjungi berbagai macam venue, mulai dari tadi venue voli pantai, lapangan tembak dan lain-lain sebagainya. Ini kita yang terakhir ya, yang kita kunjungi ini yaitu Wisma Atlet. Wisma Atlet ini juga dibangun saat kegiatan Asian Games ya. Sini tempat berkumpulnya para atlet, mulai dari Sriwijaya FC, sepak bola, kemudian bulu tangkis, senam lantai, dan masih banyak lagi atlet-atlet yang tidurnya di sini. Kemudian Wisma Atlet ini saja bukan untuk tempat menginapnya para atlet. Biasa digunakan ini untuk misalnya ada kegiatan, misalnya ada konser artis, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa digunakan. Oke, kita lihat bagaimana kemegahan Wisma Atlet yang ada di Kompleks Jakabaring Palembang. Itu adalah stadionnya, bagus, kan? Itu adalah gedung-gedungnya, warnanya pelangi. Dan satu lagi, Pak dulu sempat ini di sini pada tahun 2019 ikut tes CPNS, tapi sayang sekali Pak gagal. Doakan Pak bisa tembus CPNS ya. Oke, yang tugasnya di penghujung ini adalah tadi kita sudah dari depan ya, kita sudah melihat stadion utamanya. Pak sudah membacakan mulai dari profil kompleks Stadion Jakabaring, setelah itu sejarah dan venue-venue yang sudah kita kunjungi tadi. Tugasnya sekarang untuk anak-anak dan harus dikumpul sekarang. Nanti akan Pak kasihkan, Pak berikan itu lembar kerjanya, LKPD-nya itu cari ya, carilah, identifikasilah dari video ini, cari ciri-ciri kebahasaan dari teks laporan observasi. Pak ulangi, tugasnya adalah cari ciri-ciri teks laporan observasi. Oke, bisa dipahami? Oke, Pak, rasa kalian bisa memahami tugas tersebut. Hari ini wajib dikumpul ya. Oke, mungkin itu saja observasi kita, yaitu Stadion Jakabaring Palembang. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.